Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga setiap langkah kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dicita-citakan dari kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana materi tentang solawat kepada Rasulullah ini adalah sesuatu yang saya kira bukan sesuatu yang asing lagi. Sering disampaikan oleh para dai, sering disampaikan oleh para guru tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat kepada Nabi Muhammad ini merupakan sesuatu yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman, sesungguhnya innallaha wa malaikatahu, Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah yusalluna, sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna 'alan nabi. Jadi sebelum Allah memberikan perintahnya untuk bersolawat kepada Rasulullah itu, Allah telah sampaikan. Allah mendeklarasikan bahwa Allah dan malaikat-malaikat juga melakukan hal tersebut, juga melakukan, yakni bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah panggilan yang sangat luar biasa, panggilan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mau bersolawat. Allah memanggilnya dengan panggilan orang-orang yang beriman. Artinya iman ini juga orang yang bersolawat terus kepada Rasulullah, insya Allah imannya akan terjaga, imannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan solawat ini berarti imannya besar. Iman seseorang itu bisa dilihat dari seberapa banyak dia bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di situ bersolawat kepada Rasulullah ini adalah sesuatu yang wajib, yang semestinya kita ucapkan, kita sampaikan hal itu, karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam sholat pun ketika kita tidak bersolawat kepada Rasulullah, contoh ketika kita tahiyat kok tidak membaca sholawat kepada Rasulullah, maka tidak sah sholatnya. Kita bertahiyat, tahiyat yang terakhir, yang pernah kita sampaikan bahwa tahiyat terakhir ini adalah rukun sholat. At-tahiyatun barakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pastilah kita membaca sholawat. Kalau kita tidak bersolawat di saat sholat, tidak sah sholat kita. Itu. Jadi sholawat, apa sih sholawat itu? Sholawat itu berarti mendoakan kepada Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah masih didoakan? Maka sering kita sampaikan, Rasulullah itu ibarat sebuah gelas yang berisi air penuh. Sudah penuh, kemudian kita siram lagi, kita tambahkan air lagi, yang pastinya itu air akan
tumpah, akan keluar. Itulah yang kita harapkan daripada luberan, tumpahan daripada karena sejatinya ketika mendoakan Rasulullah, sejatinya kita kembali kepada diri kita sendiri. Di mana dikatakan di dalam hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab beliau Lubabul Hadis, beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Rasulullah yang mengatakan, orang yang bersolawat, ya, bersolawat itu berarti mendoakan kepada Rasulullah. Ungkapannya bisa dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, dengan banyak bentuk-bentuk sholawat itu. Yang paling terpendek adalah yang dikenal dengan sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka banyak yang kemudian mengatakan jangan sampai dalam satu hari tidak membaca sholawat, dan ini bisa diamalkan kepada siapapun, baik mereka yang sudah, ya, sholawat ini adalah ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ta'ziman, ya, tauqiran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan kepada baginda Nabi, ini pasti diterima. Bentuk sholawat yang paling pendek adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Memiliki keinginan dengan dia bersolawat, artinya dia mendekatkan dirinya kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah itu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan banyak lagi faedah-faedah yang tidak mungkin kita sebutkan di sini. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan. Pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat. Kedua adalah kita mendekatkan agar bagaimana Rasulullah ini senantiasa ada dalam kehidupan kita, ya, bersolawat kepada Rasulullah. Dikatakan waqala sallallahu alaihi wasallam man nasiyas sholata alayya, barang siapa yang lupa untuk bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, faqad akhta'a tariqal jannah, maka dia telah luput dari jalan untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang terbiasa untuk bersolawat, bibirnya mengucapkan solawat kepada Rasulullah, ya, dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau dengan ucapan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, atau dengan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Jibril tadi. Orang yang membiasakan semacam itu berarti dia semakin menemukan, ya, semakin jelas tampak di depannya bagaimana thariq ilal jannah, yakni jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia dituntun untuk melakukan hal-hal yang baik, dituntun oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang diridhoinya, yang kemudian sampai kepada thariqun ila thariqil jannah, kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau lupa dia bersolawat kepada Rasulullah, dia telah lupa daripada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan oleh Rasulullah, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Juga oleh Rasulullah, orang yang paling berhak denganku, entah ini orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah, atau orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku, ini adalah kelak di yaumil qiyamah, ini adalah orang yang paling banyak membaca sholawat, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Syafaat itu artinya pertolongan. Kelak di yaumil qiyamah tidak dikatakan itu adalah kondisi yang sangat sulit, ya. Seorang ayah tidak mengenal lagi terhadap anaknya, orang tua tidak mengenal lagi anaknya, anak tidak mengenal lagi orang tuanya. Pada saat itu di yaumil qiyamah, sya'nun yughni likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, dikatakan Al-Qur'an begitu. Pada saat itu setiap orang memiliki kondisi masing-masing. Mereka memikirkan kondisinya masing-masing pada saat itu. Sya'nun yughni. Dia sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan orang lain. Dia tidak peduli lagi dengan bagaimana keadaan orang lain. Dan ini sangat bertolak belakang ketika di dunia. Kita di dunia masih bisa mengepo terhadap kehidupan orang lain, pengen tahu kehidupan orang lain. Tapi ketika di yaumil qiyamah, karena begitu sulitnya haulun min ahwali yaumil qiyamah, maka sya'nun yughni, dia sudah enggak sempat lagi untuk semacam itu. Pada momen semacam itulah kemudian dibutuhkan yang namanya syafa'ah. Apa itu syafa'ah? Pertolongan dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menolong? Siapa yang berhak? Dikatakan oleh Rasulullah, yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat pertolonganku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah semacam itu. Dalam satu kitab yang ditulis oleh Said Muhammad bin Alawi bin Abbas, yakni beliau ulama Al-Haramain, beliau katakan ini dan ini adalah hadis yang disebutkan dalam Shahihul Bukhari wal Muslim, dua kitab hadis yang sangat diakui ke validitasnya. Dikatakan dalam kitab beliau ini, ikhtisasu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syafaatil uzma. Diistimewakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan beliau memiliki hak yang namanya syafaatil uzma. Syafaat itu pertolongan, uzma itu besar, agung. Pertolongan agung kelak di yaumil qiyamah. Kenapa kita butuh? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kondisinya sulit, semua orang memiliki kondisinya masing-masing sudah. Maka dikatakan tadi,
ketika kondisi semacam itu di yaumil mahsyar, ya, tidak tahu nasibnya bagaimana. Wa mimma akramallahu ta'ala bihi hadil ummah al-Muhammadiyah, termasuk bagaimana Allah memuliakan umat Nabi Muhammad ini adalah Allah menjadikan nabinya Nabi Muhammad ini sebagai sosok yang bisa memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Apa yang mau diandalkan daripada diri kita ini? Ya, ibadah tidak begitu, amal baik tidak juga, dosa pasti. Apa yang lagi mau diharapkan daripada pribadi kita yang semacam ini? Maka adalah kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, berharap kelak kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Maka dengan semacam itu juga sudah barang tentu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala juga akan diberikan kepada kita. Rasulullah diistimewakan dengan adanya syafaatil uzma. Dalam hadis ini, kama jaa fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dakwah. Kata sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini, sahabat Abu Hurairah ini, Hurairah itu artinya kucing kecil. Kenapa kemudian sahabat Abu Hurairah dikenal dengan sahabat, ya, yang ada identik dengan kucing kecil? Dalam suatu keterangan dikatakan bahwa sahabat Abu Hurairah ini pernah memiliki tugas untuk mengembalakan kambing milik keluarganya di suatu tempat. Ternyata beliau kasihan, di tempat tersebut beliau melihat ada seekor kucing kecil. Ya, seekor kucing kecil. Beliau kasihan melihat itu karena beliau memiliki kelembutan hati, ya. Merupakan sahabat Rasulullah yang sudah barang tentu mendapatkan daripada nur Nabi Muhammad SAW, pandangan terhadap Rasulullah dan seterusnya. Beliau memiliki hati yang lembut, akhirnya kasihan, dibawalah itu kucing kecil oleh sahabat Abu Hurairah. Itu masyarakat banyak yang melihat, oh ini ada beliau ini membawa kucing kecil. Akhirnya mereka menamai sahabat ini dengan Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing kecil. Begitu. Sahabat itu berarti orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Bernama Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi. Kami pernah bersama dengan Rasulullah dalam suatu perjalanan. Farufi'a ilai dhira wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan wa qala ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Rasulullah ini menyampaikan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Saya ini yang menjadi tuannya, ya, menjadi tuan manusia kelak di hari kiamat. Rasulullah menyampaikan ini jelas wala fakhra, ya, tidak untuk tafakhur, tidak untuk membanggakan diri, tidak. Hal tadruna mimma dzaka? Apakah kalian tahu dari apa itu? Kenapa bisa begitu? Kenapa saya dikatakan sayyidun nas? Kelak di yaumil qiyamah dikatakan sebagai sayyidun nas, sebagai tuannya manusia. Hal tadruna mimma dzaka? Apakah kalian tahu? Kemudian disampaikan oleh Rasulullah, ya jama'ullahul awwalin wal akhirin fi su'idin wahidin wa yubsiruhu nadir wa yasma'uhu da'i wa tad'u minhum syams, dan seterusnya.